dan juga menginginkan dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkannya. Wal irsyadu, dan irsyad, kata irsyad arsyada yursyidu, ya. Irsyad artinya adalah al-hidayah. Wal hidayatu ila shawabi wat taufiqu lil ilmin nafi'i wal amal salih. Ya, itu makna irsyad. Irsyad adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di atas kebenaran, dan juga taufik dari Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk mengerjakan amalan yang saleh. Itulah namanya irsyad. Petunjuk dari Allah kepada kebenaran, dan taufik. Taufik itu ditepatkan. Allah tepatkan kita dalam belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan yang sebaliknya. Wal amalus salih, dan Allah tepatkan kita untuk beramal dengan amalan yang salih, salihan makbula, amalan yang salih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat mulia, doa yang sangat agung. Warusydu diddul ghai, dan ar-rusyd, ya, petunjuk tadi itu adalah lawan dari al-ghai. Ghai itu kesesatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ini setelah ayat kursi, ya. Ayat kursi itu ayat ke-255. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Sungguh telah jelas ar-rusydu, petunjuk itu, minal ghai, dari kesesatan, dari yang sesat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Dan apabila mereka melihat setiap ayat-ayat, setiap tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah, la yu'minu biha, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Wa iyaraw sabila rusydi, dan jika mereka melihat jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, mereka tidak menjadikannya sebagai jalan yang mereka tempuh. Surat Al-A'raf ayat 146. Ini rusyd itu lawan dari ghai, ya, kesesatan. Warusydu huwa dinul Islam, dan rusyd, petunjuk itu jalan yang lurus, jalan yang berpetunjuk. Hakikatnya itulah dinul Islam, agama Islam. Wal ghai, dan jalan yang menyimpang, ya, jalan yang bengkok, itu adalah dinu Abi Jahlin wa amthalihi, agamanya Abu Jahal, yakni agama kesyirikan, agama kekafiran, agama pembangkangan kepada Allah dan Rasulnya, ya, wa amthalihi, dan semisal dengan itu, ya. Segala agama kekufuran, agama kesyirikan, agama penyembah berhala, dan agama yang menentang Allah dan Rasulnya. Qauluhu arsyadakallahu li ta'ati, sehingga ucapan penulis kitab ini, semoga Allah memberikan bimbingan kepadamu untuk taat kepadanya. Hadza du'aun azim, ini adalah doa yang sangat agung sekali. Fa innal muslima idza arsyadahu Allahu li ta'atihi, karena sungguhnya seorang muslim itu apabila Allah membimbingnya untuk taat kepadanya, faqad sa'ada fid dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, ya, kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa ta'atu, dan yang namanya taat itu, hiyamtithalu ma amarallahu bih,
adalah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu ma nahallahu anhu, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hiya ta'ah. Inilah yang dinamakan dengan ketaatan. Ayyuti'allaha fi awamirihi fataf'aluha. Yakni engkau taat kepada Allah dalam segala perintah-perintahnya, sehingga engkau pun mengerjakannya. Wa fi nawahihi fatajtanibuha imtithalan li amrillah. Dan demikian pula dalam segala larangan-larangan Allah, engkau jauhi dalam rangka menunaikan perintah Allah. Wabtigha'a wajhillahi azza wa jalla, dan dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarju thawabahu, engkau harapkan pahala darinya. Wa takhafu iqabahu, dan engkau takut akan siksanya. Inilah yang namanya ketaatan. Ya. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya taat itu tidak boleh mengharapkan surga, tidak boleh karena takut kepada azab neraka, maka itu ucapan yang keliru besar. Ucapan yang keliru besar. Karena yang namanya ketaatan itu adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, mengharapkan untuk melihat wajah Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, termasuk orang-orang yang berbahagia mendapatkan jannahnya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang beramal kebaikan. Bagi mereka ada pahala yang baik, wa ziyadah, dan tambahannya. Apa tambahannya? An-nadharu ila wajhillahi azza wa jalla. Melihat, memandang kepada wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang paling tinggi bagi penduduk jannah. Kita mengharapkan pahala dari Allah, balasan yang baik. Apakah itu di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Demikian pula karena kita takut, kita menghindar, kita khawatir dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik siksa di dunia, terlebih-lebih siksa di akhirat. Ini namanya ketaatan, ini namanya keikhlasan. Ya. Sehingga tidak perlu memperdulikan orang yang mengatakan, kalau beribadah, jangan mengharapkan surga. Kalau beribadah, jangan karena takut kepada neraka. Ini perkataan yang salah kaprah. Betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal yang sebaliknya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa artinya? Dan bersegeralah kalian ya, kepada atau menuju kepada ampunan dari Rabb kalian, Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju ampunan Allah dan kepada surga. Ya, ini termasuk ibadah, termasuk ketaatan, termasuk keikhlasan. Ya. Sehingga apa yang tadi dikatakan oleh sebagian orang tadi, itu adalah akidah yang keliru. Faman wuffiqa li ta'atillah, maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk taat kepada Allah, wa ursida li ta'atillah, dan diberi petunjuk, bimbingan untuk taat kepada Allah, fa innahu yas'adu fid dunya wal akhirah, maka sungguh dia inilah yang telah mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Qauluhu innal hanifiyata millatu Ibrahim. Kemudian perkataan penulis, sesungguhnya al-hanifiyah, agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim. Ya. Ai
alladzi yajibu an ta'lamahu wa an ta'rifahu annal hanifiyyata millatu Ibrahim wal hanafu fil lughati al-mailu. Wajib untuk engkau mengetahui dan mengenal bahwasannya al-hanifiyah, agama yang hanif, itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sering membaca dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif. Nah, al-hanifiyah ini agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu hakikatnya? Al-hanifu fil lughati, di dalam bahasa Arab artinya al-mailu, artinya condong. Al-hanif, al-hanafu, itu di dalam bahasa Arab artinya condong. Fa ma'na al-hanifiyati, maka makna hanifiyah, hiyal millatul ma'ilatu 'anis syirki ila tauhid. Sehingga makna hanifiyah adalah agama yang berpaling dari kesyirikan dan condong kepada tauhid. Itu maknanya. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalamu kana hanifan muslima. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang yang hanif, dan dia adalah seorang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Hanifan, hanif di sini maknanya ma'ilan 'anis syirk, berpaling dari kesyirikan, wa mu'ridan anhu, dan lari sejauh-jauhnya darinya, ila tauhid, dan condong kepada tauhid, wal ikhlasi lillahi azza wa jalla, dan ikhlas, memurnikan segala bentuk ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah azza wa jalla. Itu makna agama yang hanif. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummatan, beliau adalah ummatan. Ummatan di sini maknanya adalah imam, panutan. Qanitan lillahi, yang amat sangat taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Hanifan, beliau adalah seorang yang hanif, seorang yang berpaling dari segala bentuk kesyirikan dan condong atau menuju kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali Ibrahim tidaklah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Di dalam Al-Baqarah juga, wa qalu kunu hudan au nasara. Dan orang-orang Yahudi mengatakan jadilah, orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan jadilah kalian, pada kita maksudnya, jadilah kalian orang-orang Yahudi, atau jadilah kalian orang-orang Nasrani. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, bahkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan dia atau Nabi Ibrahim itu tidaklah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Ini agama Nabi Ibrahim, kita diperintahkan ikut. Di dalam Quran banyak ayat-ayat seperti ini. Kita diberi penjelasan apa itu agama yang hanif, agama Nabi Ibrahim. Karena ada kaitan dengan pembahasan kitab ini, pembahasan tauhid. Fal hanifu, maka hanif itu min awsafi Ibrahim alaihi salam, itu termasuk di antara sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maknanya hanif tadi, tak ulang lagi, annahu mu'ridun 'anis syirk.
yakni bahwasannya beliau berpaling dari segala bentuk kesyirikan, apapun bentuknya. Wa ma'ilun anhu bil kulliyah, ya, lari, ya, menjauh dari segala bentuk kesyirikan itu secara keseluruhan. Ila tauhid, dan condong kepada tauhid. Mutawajjihun bi kulli wajhatihi ila tauhid wal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Menghadapkan diri sepenuhnya kepada tauhid, mengesahkan Allah dan mengikhlaskan ibadah, ketaatan murni semata-mata hanya untuk Allah azza wa jalla. Itu namanya hanif. Ya. Jadi sekarang tahu ya, kalau ada namanya orang hanif, ya, diberi nama hanif itu maknanya harapannya demikian. Hanif itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Surat An-Nahl ayat 1, 2, 3. Kemudian telah kami wahyukan kepadamu, hai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau ikutlah agamanya Nabi Ibrahim yang hanif. Ya, tadi sudah kita jelaskan makna hanif. Wa qala subhanah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Tidaklah Ibrahim alaihissalam itu beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Akan tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, orang yang berpaling dari kesyirikan, orang yang bertauhid, muslimah, dan dia adalah seorang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik, menyekutukan Allah. Ali Imran ayat 67. Ini pentingnya tahu, kenapa toh kok suruh ikut agamanya Nabi Ibrahim? Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, ya, mereka mengajak-ngajak orang-orang Islam, ya, mereka mengklaim agama mereka itulah agama yang benar, ya. Agamanya Nabi Yakub alaihissalam itu Yahudi, Nabi Yakub itu Yahudi, Nabi Musa itu Yahudi, agama Yahudi yang benar menurut mereka. Sementara orang-orang Nasara mengatakan Nasranilah yang benar. Ya. Nasranilah menyembah Isa, putra Maryam, meyakini bahwa Isa anak Allah, itulah agamanya yang benar. Ya. Bahkan orang-orang Nasrani itu kelewat batas. Para nabi, ya, ini orang-orang Nasrani banyak yang meyakini bahwa para nabi sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam itu masih di tempat penantian, ya, mirip-mirip dengan neraka. Jadi nunggu dulu dibebaskan karena belum mengimani bahwa Isa ini putra Allah, ya, Masya Allah, dari apa yang mereka ucapkan. Ini tidak mengada-ada, ini memang keyakinan mereka. Sehingga mereka masing-masing mengajak kita kepada agama mereka dan mengklaim agama mereka yang benar. Allah menjelaskan, kalau klaim kalian benar, lantas apa agama Ibrahim? Sementara agama Yahudi, yang namanya Yahudi Israel, itu kan nisbat pada Nabi Yakub, karena Nabi Yakub itu Israel nama lainnya. Demikian pula Nasrani. Mereka menisbatkan agama mereka pada Isa. Maka Allah membantah hujah atau argumen mereka, ya, mematahkan argumentasi mereka. Lantas kalau kalian itu menyeru bahwa agama Yahudilah yang benar, Nasrani yang benar, lantas Ibrahim itu beragama apa? Karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Muncul Nabi Ibrahim itu sebelum datangnya Nabi Yakub, sebelum Nabi Isa. Lantas Ibrahim ini beragama apa? Apakah Yahudi? Tidak mungkin. Oh, belum ada kitab Taurat. Apakah
beragama Nasara. Tidak mungkin, belum ada Nabi Isa, jauh sekali masanya. Nah, Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa agama ya para nabi sejak dulu sebelum datangnya Nabi Yakub ya, yang menurut mereka itu adalah pendiri agama Yahudi, terlebih-lebih lagi nanti dibesarkan oleh Nabi Musa, menurut mereka demikian. Atau agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, menurut mereka seperti itu. Ya, itu klaim yang tidak benar. Agama para nabi itu satu. Ya. Buktinya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Apakah Nabi Ibrahim tidak beragama? Ya, tentu tidak demikian. Nabi Ibrahim ya, adalah seorang yang beragama Islam, seorang yang hanif, yang berpaling dari segala bentuk kesyirikan, berlepas diri dari apa yang dipraktekkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi klaim mereka itu tidak benar. Mengatakan, oh yang betul agama Yahudi. Nabi Musa itu Yahudi. Nabi-nabi Bani Israel itu Yahudi. Ya, klaim yang mengada-ada. Demikian pula orang-orang Nasara. Nabi Isa itu mengajarkan supaya menyembah dirinya. Nabi Isa itu mengatakan dirinya putra Allah. Nah, ini klaim yang sangat ngawur. Sedangkan semua nabi itu menyeru pada agama yang sama. Ya. Maka diambillah Nabi Ibrahim sebagai contohnya, sebagai titik poinnya. Kenapa Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi? Ya. Nabi Ibrahim agamanya apa kalau begitu? Belum ada Yahudi, belum ada Nasara. Nah, ini pukulan telak bagi mereka. Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang yang bertauhid, menjauhi kesyirikan, dan seorang muslim. Ya, ini surat Ali Imran ayat 67. Sekarang kita mengetahui kenapa kok dikembalikan pada agamanya Ibrahim. Ya, karena agamanya Ibrahim alaihissalam itulah sebenarnya agama Islam, agama tauhid, ya, agama Islam yang dibawa para nabi dan rasul. Itulah agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Dawud, agamanya Nabi Yakub, dan semua nabi dan rasul. Ya. Ini kenapa disebut agama Nabi Ibrahim, supaya membantah hujah orang-orang Yahudi dan Nasara bahwa Nabi Muhammad SAW ya, yang datang paling belakang, Nabi yang paling terakhir, itu sebenarnya satu nafas, ya, satu jalan, satu agama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain. Justru orang-orang Yahudi dan orang Nasara itulah yang mengada-adakan agama yang baru, bukan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Hadhihi awsafu Ibrahim alaihissalam. Inilah sifat-sifat Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azimah, sifat-sifat yang agung. Minha diantaranya annahu kana hanifan. Bahwasannya beliau adalah seorang yang hanif. Wa anna millatahul hanifiyah, dan bahwasannya agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim, agama yang diserukan oleh Nabi Ibrahim adalah agama hanifiyah. Wahiyal millatul khalisatu lillahi azza wa jalla allati laisa fiha syirk. Yaitu agama yang murni hanya untuk Allah azza wa jalla, hanya menyembah Allah azza wa jalla, allati laisa fiha syirk, yang babar belas, tidak ada kesyirikan sama sekali pada agama tersebut. Wa qad amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyattabi'a hadhil millata, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mengikuti agama Nabi Ibrahim ini. Biqaulihi ta'ala, dalam firman Allah, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad supaya ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, dan Ibrahim itu sekali-kali tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Silahkan dicek Bapak Ibu ya, kalau ada Al-Quran di rumah,
Silahkan dicek surah An-Nahl ayat 123. Ini kita tidak main-main. Buat apa bahas tentang agama Nabi Ibrahim? Ini diperintah dalam Quran. Wa umirna nahnu kadzalika an nattabi'a millata Ibrahim alaihissalam. Demikian pula kita juga diperintahkan. Jadi Allah merintahkan pada Nabi SAW, Nabi Muhammad alaihissalam, kita pun juga sebagai umatnya diperintah juga. Ini bukan perintah untuk beliau saja, ini kita juga ini. Kita pun diperintah demikian, mengikuti millahnya, agamanya, Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwajtabakum, dialah Allah yang telah memilih kalian, orang-orang Islam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah sekali-kali tidaklah menjadikan untuk kalian satu kesulitan pun dalam agama. Millata abikum Ibrahim, yakni agama ayah kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dia Allah telah menamakan kalian sebagai orang-orang Muslim. Ya. Kita pun diperintah ikut agama Nabi Ibrahim. Dari sini mulai kebuka ya, mulai kebuka bapak-bapak ibu sekalian. Kenapa kalau kita sholat, kita sholawat, ya, sholawat Nabi gimana bacanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa begitu penting kedudukan Ibrahim, kok enggak Nabi yang lain? Ya. Kita mulai kebuka, oh ternyata Nabiullah Muhammad SAW itu memang Allah kaitkan dengan Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Nabi yang terkenal dengan dakwah tauhid, kekokohannya di atas tauhid, dan ketokohannya di atas dakwah tauhid. Dan Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah, sama seperti Nabi kita. Hanya ada dua kekasih, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Demikian pula agama Nabi Ibrahim, ya, itu adalah agama semua Nabi dan Rasul. Ya. Agama Islam, agama yang bersih dari kesyirikan, yang mana orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mungkin bisa bernisbat pada Ibrahim, karena belum ada agama Yahudi, agama Nasara. Sehingga Nabi Muhammad SAW disifati agama beliau itu ya mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena tidak mungkin kalau disifati mengikuti Musa, orang-orang Yahudi bisa mengklaim, bahwa ini agama sama dengan agama Yahudi. Kalau disifati mengikuti Nabi Isa, akan disifati ini agama cuma tiru-tiru agamanya orang-orang Nasara, ya, atau sempalan dari Nasara. Tapi Allah Azza wa Jalla kaitkan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan agama Nabi Ibrahim untuk menjelaskan, membantah hujah-hujah mereka, hujah-hujah orang Nasara, orang-orang Yahudi, bahwa ini adalah agama yang bersih dari kesyirikan. Agamanya para nabi, belum ada saat itu agama Yahudi dan Nasara. Dan inilah hakikatnya agama yang dibawa, yang didakwahkan semua nabi dan rasul. Maka disini dikatakan, wahiyya dinu jami'ir rusul. Dan ini adalah agama semua rasul-rasul Allah. Ya. Jadi klaimnya orang-orang Yahudi, oh ini agamanya Nabi Musa itu agama Yahudi, salah. Yang betul ya ini agama Islam, agama Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Isa apa? Ya ini agama tauhid ini, agama Islam, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi bukan, jangan sampai bingung sekarang. Loh, kok di Quran kok kita suruh ikut agamanya Nabi Ibrahim, itu apa maksudnya? Wong kita agamanya Nabi Muhammad. Maksudnya ini adalah agama semua nabi dan rasul, sama. Tapi tadi kita telah jelaskan kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebut. Ya. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara tidak bakal bisa menisbatkan diri pada Nabi Ibrahim. Wong agama mereka belum ada. Ya. Agama Yahudi itu pol-polnya bisa dinisbatkan kepada tadi Nabi Yakub, karena beliau itulah orang yang dinamakan sebagai Israel. Itu jadi beliau itulah namanya Israel, itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub ini lahirlah keturunan-keturunan, ada 12 anak, ya, ada siapa namanya Nabi Yusuf alaihissalam, ada Bunyamin dan lain sebagainya. Nah, kemudian lahirlah
bangsa Israel, Bani Israel. Bani Israel berarti anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini ya, jadi tahu sekarang mulai kebuka, oh ternyata ini toh rahasianya. Kenapa kita sholawat itu enggak kama shallaita ala Musa, kama shallaita ala Isa, kama shallaita ala misalnya Sulaiman, Dawud dan selainnya. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Ya, mulai kebuka. Walakin akan tetapi likauni Ibrahim alaihi salatu wassalamu afdalul anbiya'i ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebenarnya tadi agama Nabi Ibrahim itu agama semua rasul, cuma karena Ibrahim itu alaihi salatu wassalam adalah seutama-utamanya Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqa fi sabilid da'wati ila tauhidi minat ta'dzibi wa minal imtihani ma lam yalqahu ghairah, di mana Nabi Ibrahim sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjumpai berbagai macam siksaan dan ujian dalam jalan dakwah menyeru manusia kepada tauhid, di mana ujian-ujian, siksaan, terpaan, musibah itu tidak menimpa nabi-nabi yang lain. Ya. Fasabara ala dzalik, dan Nabi Ibrahim sebagaimana nabi kita juga bersabar di atas semua tempaan, ujian, musibah, siksaan, celaan, ya, kesulitan, rintangan itu. Wali kaunihi abal anbiya, dan karena Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi, fa innal anbiya alladzina ja'u min ba'dihi kullahum min dzurriyyatihi alaihi salatu wassalam. Para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu semuanya dari keturunan beliau alaihi salatu wassalam, karena Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail dan Ishak. Nah, dari Nabi Ismail ini lahirlah bangsa Arab, dari Nabi Ishak lahirlah nabi-nabi Bani Israel. Ya. Dan juga tadi yang menjadi Khalilullah siapa? 2 orang saja. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Fal hanifiyatu millatu jami'il anbiya. Ya, sebenarnya agama yang hanif, agama hanifiyah itu agama semua nabi. Agama Islam itu agama semua nabi. Cuma tadi dikhususkan Nabi Ibrahim karena alasan-alasan tadi. Ya. Wahiyad da'watu ila tauhid. Agama yang hanif itu agama yang menyeru kepada tauhid. Wan nahyu 'anil syirk, dan melarang dari segala bentuk kesyirikan. Hadhihi millatu jami'ir rusul. Ini adalah agama semua rasul. Lakin lamma kana li Ibrahim mawaqifu khassatun, akan tetapi karena Ibrahim alaihi salam itu punya kedudukan khusus, ya, nahwa hadhil millah, ya, terkait dengan agama ini, ya, baik dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam kesabaran, ya, banyak keserupaannya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nusibat ilaih, maka agama yang hanif itu pun dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Waliman ja'a ba'dah, dan kepada orang-orang yang datang setelah beliau diperintahkan untuk mengikuti agama yang hanif ini. Wal anbiya'u kulluhum min ba'dihi kanu ala millati Ibrahim, dan para nabi semuanya setelah beliau, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semuanya ada di atas agama Islam itu, agama Nabi Ibrahim. Wahiyya millatut tauhidi wal ikhlasi lillahi azza wa jal. Yakni agama tauhid dan agama pemurnian ibadah kepada Allah azza wa jal. Ma hiya hadhil millatul lati umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'ihi yajibu alaina an na'rifaha. Maka mengenai agama hanif, agama hanifiyah, agamanya Nabi Ibrahim,
yang Allah telah perintahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikutinya tadi di surat apa An-Nahl ya ayat 123. Demikian pula kita pun sebagai umat Nabi diperintahkan Allah untuk mengikuti agama yang hanif ini, maka menjadi wajib bagi kita untuk mengerti apa tuh hakikat dari agama Al-Hanifiyah ini. Ya. Coba Bapak Ibu baca mulai dari surat Al-Baqarah akhir-akhir juz 1 itu nanti ketemu kisah Nabi Ibrahim dan kewajiban untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Jadi ini bukan main-main, ini intisari, disarikan dari kitab Allah, bukan ngarang sendiri ini. Li'annal muslima, karena seorang muslim itu yajibu alaihi ayya'rifa ma aujaballahu alaihi min ajli ayyam tathilahu. Karena seorang muslim itu wajib baginya untuk mengetahui apa saja yang Allah wajibkan atasnya supaya kita bisa mengerjakan perintah Allah itu. Wa min ajli alla yukhilla bihi, dan supaya kita tidak menelantarkan perintah Allah itu. La yakfil intisabu biduni ma'rifatin, karena tidak cukup Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, cuma berintisab, menisbatkan diri, ngaku-ngaku tanpa adanya ma'rifah, tanpa kita mengetahui hakikatnya, ya, mengetahui hakikat dari apa itu agama Hanifiyah yang kita diperintahkan ikut. Agama Islam itu apa? Nggak boleh saya Islam. Nah, terus Islam apa? Nggak tahu, ya, nggak tahu. Agamanya apa Pak? Agamanya Islam. Tapi kok sering ke kuburan ya? Karena nggak tahu apa Islam. Maksudnya sering ke kuburan itu maksudnya nyembah kubur itu, bukan resik-resik kuburan, bukan. Nyembah kubur, pakai jimat, datang ke dukun. Kalau mengadakan acara-acara pakai pawang hujan. Apa itu Islam? Nah, karena nggak tahu apa itu Islam itu tadi. Ya. Nggak cukup cuma bernisbat, ngaku-ngaku KTP-nya Islam, ya, tanpa dia tahu apa itu Islam. Islam yang sebenarnya layak fi ayyan tasiba lil islami wa huwa la ya'rifuhu, kan ini tidak cukup seorang bernisbat ya kepada Islam sedangkan dia tidak tahu apa itu Islam. Wala ya'rifu ma hiya nawaqidul Islam, dia juga tidak tahu apa itu yang bisa membatalkan keislaman. Hal-hal yang bisa membatal keislam orang ngerti. Kita sholat aja dah misalnya. Kita sholat dah. Mengerjakan sholat, tidak tahu hal-hal yang batalkan sholat. Nah, terus gimana? Ya, di tengah-tengah keluar angin, diteruskan sholatnya. Ya, bahaya ini. Kita menjalani suatu sayembara atau ujian atau apa, tidak tahu hal-hal yang ternyata itu dilarang dalam ujian. Misalnya di dalam ujian tidak boleh bawa jam tangan. Kita bawa jam tangan. Apa yang terjadi? Didiskualifikasi kan? Ya. Maka tidak cukup orang cuma saya Islam. Ditanya Islam apa? Nggak tahu. Dilihat dari perbuatannya nggak sesuai dengan Islam. Nggak tahu juga apa yang bisa membatalkan keislamannya. Wa ma hiya syara'i'ul Islam. Terlebih-lebih lagi tidak tahu apa itu syariat-syariat Islam. Kayak gimana tuh syariat-syariat Islam itu? Ya. Haji berulang kali tapi pesugihan. Haji tapi dari harta pesugihan. Ada orang juga umroh atau haji tapi caranya dengan nipu orang. Buat travel atau apa begitu. Kemudian barakallahu fikum, dananya itu malah jadi orang-orang pada daftar umroh atau haji itu kurang hafal saya beritanya bagaimana, tapi buat travel kemudian menipu orangnya nggak diberangkatkan yang pada daftar, dia malah pergi haji sendiri ya bersama keluarganya. Nggak tahu bahwa syariat haji itu tidak sekedar orang berangkat haji saja ke Mekah. Bukan hanya itu, atau umrah berangkat ke sana pulang bawa air zam-zam, bukan itu. Tapi bagaimana kita menempuh perjalanan dengan harta yang halal. Bagaimana di sana kita melaksanakan ibadah sesuai sunnah
dan bersih dari segala bentuk kesyirikan, bukan datang ke sana, datang ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minta-minta di sana. Ya, ini karena pada tidak tahu syariat Islam itu apa toh. Coba tadi orang haji, ya, pakai harta haram, ya, buat travel nipu orang, orangnya pada mau haji atau mau umrah nggak diberangkatkan, dia sendiri pergi haji atau pergi umrah. Ini kan saking jahilnya orang ini bahwa yang namanya pergi haji itu tidak cuma pakai pesawat, mabur ke sana, terbang ke sana, tidak. Yang namanya haji itu mulai dari hartanya, mulai dari tuntunannya bagaimana, ya, amalannya di sana apa, ya, dan lain sebagainya. Wa ahkamul Islam, demikian pula hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Tidak tahu. Ya, tidak tahu hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Makanya mudah sekali misalnya orang-orang zaman sekarang tuh mengucap selamat Natal, ikut-ikutan di gereja, ya, karena tidak tahu apa tuh hakikat Islam itu. Wala yakfil intisabu li millati Ibrahim wa anta la ta'rifuha. Dan tidak cukup bernisbat pada agama Ibrahim yang tidak lain ini adalah agama Islam, ya, agamanya para rasul. Wa antala ta'rifuha, sementara engkau tidak mengetahui apa itu agama Nabi Ibrahim. Di Quran kita baca, dilewati, dikhatam ke ping pirang-pirang, ya, berkali-kali kita khatam Quran, disuruh ikut agama Nabi Ibrahim, tapi tidak tahu apa itu agama Nabi Ibrahim. Malah bingung kenapa suruh ikut agama Nabi Ibrahim, bukannya kita ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, malah bingung. Ya. Maka kita belajar di sini. Wa idza su'ilta anha taqulu la adri. Kemudian kalau ditanya apa itu Islam, apa itu syariat-syariat Islam apa saja, apa itu tuntunan-tuntunan Islam, apa itu agama Nabi Ibrahim kok kita diperintahkan ikut, dikatakan saya tidak tahu. Hadza la yajuz, yang seperti ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Yajibu an ta'rifaha jayyidan. Wajib untuk kita semua memahami, mengilmui, mengetahuinya jayyidan, dengan baik. Ya. Min ajli antasira alaiha ala basiratin. Supaya kita bisa tasira, sara yasiru, berjalan, menempuh jalan tersebut ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Wa alla tukhilla bi syai'in minha, dan supaya kita tidak menelantarkan satupun dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, sudah 6:30, kita mungkin cukupkan dulu sampai sekian. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Yang pernah saya baca bahwa jasad para nabi terjaga tidak hancur di dalam tanah. Betul, ya. Bumi itu diharamkan untuk memakan jasad para anbiya. Bumi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan jasad para nabi, sehingga jasad para nabi itu utuh, tidak berubah, tidak dimakan oleh usia, tahun, tidak dimakan waktu, tidak hancur. Ya. Ini sahih hadisnya. Maka di antara yang pernah terjadi di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau, ya, pasukannya menaklukkan negeri Persia, ya, di ketika itu di salah satu rumah penguasa itu ada jasad, ya, ada jenazah di sana. Jenazah yang dibaringkan di satu dipan atau tempat tidur begitu, dan di atas jenazah itu ada kitab. Ya. Ternyata dari kitab itu berbahasa Ibrani, dan setelah dibaca, jasad tersebut adalah jasad seorang nabi, Nabi Daniel alaihissalam, atau disebut Nabi Daniel. Bahasanya orang-orang Yahudi Nasrani, Nabi Daniel. Itu juga diakui oleh
Islam, Nabi Daniel, cuma tidak disebut dalam Al-Quran. Ya. Nabi Daniel itu sudah lama sekali hidup, ya, sebelum Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Zakaria, sebelum Nabi Yahya, sudah lama sekali. Tapi jasad beliau tidak dimakan oleh usia atau tahun atau zaman. Ya. Bumi juga tidak memakan jenazah beliau, tidak hancur, tidak busuk. Itu keutamaan, kekhususan para nabi. Ya, meskipun juga ada jasad-jasad dari umat yang dijaga oleh Allah, tapi yang memang ada nos keterangan itu adalah jasad para anbiya. Yang jadi pertanyaan nabi-nabi ada yang dianiaya oleh orang-orang Yahudi, ada yang digergaji, lalu jasadnya bagaimana? Jasadnya seperti saat beliau meninggal dunia. Ya. Jadi ketika seorang nabi itu dibunuh dan meninggal dalam keadaan syahid, maka ya seperti itulah. Sebagaimana Nabi Yahya bin Zakaria, di mana beliau dipenggal, ya seperti itu keadaannya. Antara kepala beliau alaihissalam dan badan beliau memang terpisah. Ya, terpisah. Jadi memang seperti itu keadaannya. Ya, dan ini di hari kiamat justru ini nanti akan menjadi syahid, akan menjadi bukti, ya, bahwa beliau telah meninggal dunia dalam keadaan teraniaya. Sebagaimana orang-orang yang mati dalam keadaan syahid akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan darah mereka mengucur, tapi baunya adalah bau misik, bau kesturi. Sehingga orang yang mati syahid di medan pertempuran itu tidak usah dimandikan. Kekhususan ini tidak usah dimandikan. Nah, karena nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan darah-darah mereka mengucur dari luka-luka mereka, dan darah itu berbau misik kesturi. Itu menjadi tanda bahwa mereka syahid. Ya. Tentu bukan merasakan sakit, tidak. Itu adalah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu sebagai saksi, ya, saksi syahid. Ya. Jadi para nabi juga demikian. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha membangkitkan, ya, sesuai dengan kehendaknya. Tapi mereka ada luka dan lain sebagainya seperti orang syahid itu. Ya. Adapun sekarang jenazahnya maka juga dalam keadaan sebagaimana dulu mereka dibunuh oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir dan musyrikin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.